أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ummah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah.
La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kita lagi dengan acara yang sama seperti kemarin, yaitu klinik baca Al-Quran yang diwadahi oleh aplikasi Ummah. Alhamdulillah, puji terus kita panjatkan kepada yang Maha Kuasa, lalu puji yang tiada bertepi kepada Zat yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa taala yang sungguh sangat tinggi derajatnya, Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai segalanya, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai makhluk-makhluknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada pertemuan kita kali ini Allah masih mencukupkan kita dengan berbagai macam nikmat. Salah satunya adalah nikmat keimanan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala bentuk aktivitas ibadah yang sudah kita lakukan semenjak mata kita terbuka tadi pagi, saat sahur tadi, hingga saat siang hari ini, bahkan seterusnya, akan menjadi ibadah-ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan kepada kita semuanya. Sahabat-sahabat ummah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menjelaskan kepada kita tentang fungsi Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Yang pertama adalah mau'izah. Jadi mau'izah yang terbaik yang selalu diberikan kepada kita adalah ayat-ayat Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Wa shifaa'un lima fis sudur. Yang kedua fungsi Al-Qur'an selain mau'izah adalah wasifa lima fis sudur. Ya, merupakan obat daripada penyakit yang ada dalam dada kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sakitnya itu di sini, ya itu obatnya Al-Qur'an. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wasifaa'ul lima fis sudur. Lalu yang selanjutnya, Al-Qur'an itu adalah hudan, petunjuk bagi kita. Selain dia obat, tapi juga dia petunjuk bagi kita. Maka kawan-kawan yang lagi sempit hatinya, yang lagi seakan-akan dirundung masalah begitu banyak, cobalah membaca Al-Qur'an. Ya, biar mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah janji dalam ayat ini bahwa ketika kita bingung menghadapi sebuah masalah, mungkin ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala titipkan solusi lewat pembacaan Al-Qur'an yang kita baca. Dan yang terakhir, wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Qur'an itu berfungsi sebagai rahmah. Ya, sebagai bentuk kasih sayang. Selain melembutkan hati kita, tapi dia merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Al-Qur'an juga serta nabinya. Baik sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan membaca surah Yasin, ya. Surah Yasin dari ayat ke-47, ya. Dari ayat ke-47 sampai ke ayat 52. Ya, agak sedikit panjang. Dari ayat ke-47 sampai ayat ke-52. Baik, dalam catatan kami ada beberapa kawan-kawan sahabat ummah yang sudah mengirimkan videonya. Yang pertama kita lihat dari saudara Ummah yang bernama Bapak Saiful, ya, Bapak Saiful. Pak Saiful ini dari Jakarta. Baik, sama-sama kita dengarkan bacaan beliau pada makro kita kali ini. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Ya baik, sahabat-sahabat Ummah, kita sudah mendengarkan bacaan sahabat Ummah yang bernama Saiful dari Jakarta. Jazakallahu khairan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Saiful yang sudah ikut ya berpartisipasi dalam acara ini. Semoga ini pahala Allah limpahkan buat kita yang membaca dan juga kita yang mendengarkan. Bacaan beliau secara garis besar saya kira sudah mengerti ya hukum-hukum tajwid ya, dan saya lihat juga beliau sudah bacaannya sudah bisa mempetakan mana bacaan yang harus dibaca tipis, mana bacaan yang harus dibaca dengan tebal, tafkhim. Namun ada beberapa catatan tetap yang kami catat di sini. Yang pertama adalah ketika beliau membaca pada kalimat in antum ya illa fi dhalalim mubin. Ya, idnya itu walaupun idhar, ya idhar halqi betul posisinya, ya tidak ada tekanan sampai 2 harokat di situ. Tetapi yang harus kita paham bahwa idhar sekalipun, ya dia tetap mempunyai sifat daripada huruf nun yang bainiyah yang harus kita tunaikan. Jadi tidak boleh terburu-buru. Ya, jadi tidak boleh terburu-buru. In antum, jadi seperti itu. Ya, jangan buru-buru. Seakan-akan seperti nakal ya, memindahkan barisnya itu, memindahkan bunyinya. Tapi tetap innya sampai dia keluar dulu gunahnya, walaupun presentasinya sangat kecil sekali. Ya, yang lebih kecil lagi kalau huruf nun itu dan huruf mim berbaris. Ya, dalam keadaan sukun adalah di atas presentasi daripada harokat. Ya, bahkan ini sukun. Jadi tetap bacanya jadi seperti itu. Ya, tapi in antum illa fi dhalalim mubin. Ya, biar ada bainiyah atau tawasud daripada sifat huruf nun. Ini ya yang kami berikan masukan. Lalu yang kedua, ya di kalimat ma yanzuruna. Nah, ini terlihat huruf ya-nya terseret ya. Dengan mungkin karena perspektif beliau bahwasannya nun sukun dengan huruf dha ini tafkhim guna. Bagus ya. Dia sudah mengerti, tapi lagi-lagi perlu kehati-hatian. Kenapa? Karena jangan sampai huruf sebelumnya juga terpengaruh ya karena ingin mengejar tafkhim guna pada huruf nun yang sukun bertemu dengan huruf dha ya. Nah, karena itu tetap jangan sampai tapi ya-nya tetap kita berikan dulu ya, istifal tipis. Nah, yang diberikan tafkhim guna karena nun bertemu dengan huruf dha. Huruf dha punya sifat idbaq lalu punya sifat juga isti'la. Maka sebagian ulama, menurut para ulama, ini diberikan tafkhim guna ketika dia berhukum dengan hukum ikhfa hakiki. Ya. Jadi bacanya ma yanzuruna ya, ma yanzuruna seperti itu. Terus kami catat ya di kalimat la yastati'una ya, fala yastati
fala yastati, ya, itu huruf ta-nya tetap dia isti'la walaupun berbaris kasrah. Ya, tapi memang porsinya tidak sebesar ketika huruf ta ini berbaris fathah atau dhammah. Ya, tetap dia isti'la. Fala yastati, ya, fala yastati'una tawsiyatan wala ilaah. Ya, ini saya catat juga, beliau membacanya dengan haknya itu tidak terbaca dengan rokhawah, ya, dengan rokhawah sedikit saja. Sungguh sangat baik bacaannya beliau, ya, tapi hanya sedikit saja masukan dari kami. Lalu sama pun dengan itu, yarji'un, ya, yarji'un, roknya ditafkhimkan kembali. Yang selanjutnya, ya, mungkin kami mencatat sedikit saja pada ujung akhir ayat ke-57, ya, kita bisa lihat di sini, ya, setelah ada sakat di situ, ada saktah di situ, ya, pada kalimat min marqadina, beliau membacanya sudah betul, sudah baik, ya. Cuman ketika melanjutkan hadza ma wa'ada ar-rahman wasa, wasanya tidak terbaca dengan isti'la, ya, mungkin masih tipis dibacanya, ya, hampir mirip-mirip ke sin, wasada, gitu ya. Mungkin ini lagi saya lihat dialek, ya, karena mungkin dialeknya agak sedikit orang seberang, ya, beliau agak sedikit menipiskan daripada huruf so, ya. Mestinya hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, ya, so bukan sa. Baik, itu saja yang bisa kami simpulkan dari bacaan beliau. Mudah-mudahan ini bacaannya ke depan lebih baik lagi. Yang penting tahsin dan talaki dengan para gurunya tetap dilanjutkan. Baik, sahabat-sahabat ummah, kita tinggalkan akhina fillah Bapak Saipul. Ada satu orang peserta lagi, ya, klinik sahabat ummah ini yang sudah mengirimkan videonya. Kita lihat dari ini akhwat, ya, Dwi Sugiyarti, ya, yang sudah bersedia mengirimkan videonya. Mari sama-sama kita simak bacaan beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Baik, sahabat-sahabat ummah, kita sudah dengarkan bacaan dari akhwat kita Dwi Sugiyarti. Jazakillahu khairan kami ucapkan, ya, semoga apa yang sudah dikirimkan dan dibaca menjadi ladang pahala buat kita semua, baik yang membaca dan mendengarkan. Ada sedikit yang perlu kami koreksi, ya. Yang pertama, pada bacaan beliau terdapat di kalimat, ya, qala alladzina kafaru lilladzina amanu anuto, ya, anuto, ya. Di sini terbaca qalqalahnya beliau. Memang kalau kita lihat qalqalahnya di sini, ya, sukunnya sukun asli.
Ya, sukun asli berarti adalah qalqalah ya shaghirah. Ya, qalqalah shaghirah. Itu karena sukunnya asli. Ya, tetap pantulannya ya harus kembali kepada huruf yang mati tersebut, hukum yang sukun tersebut. Ya, kalau tadi kami pantau, ya kami dengarkan bacaan dari ukhtina, siapa ini? Dwi Sugiyarti, ya, itu dia terbaca dengan qalqalah, tapi tidak kembali kepada huruf asli. Ya, anut, ya seperti itu. Ya, bukan, ya, tapi membaca harus lilladzina amanu anuto. Kembalikan kepada huruf aslinya. Jadi kalau nanti yang mati, yang sukun huruf ba, kalau qalqalah, maka kembalikan kepada huruf ba. Pantulannya kepada huruf to, kembalikan kepada huruf to lagi pantulannya. Kalau matinya huruf jim, sukunnya jim, maka kembalikan lagi kepada huruf jim. Ya, dan matinya pada huruf dal, maka kembalikan bunyi pantulan daripada qalqalah tersebut adalah bunyi asli dari huruf tersebut. Ya, ini yang pertama, ya. Buat saudari Dwi Sugiyarti. Lalu kami pantau pun, ya, selain di situ, kami melihat di kalimat in antum, ya, nun sukun dengan ta, ya, in antum, ya, nun sukun dengan ta. Nun sukun dengan ta yaitu ikhfa. Tapi posisi furjahnya, posisi jaraknya, ya, dengan makhraj huruf nun dan ta itu sangat dekat sekali. Ya, makanya dinamakan dengan ikhfa aqrab, ikhfa hakiki aqrab. Ya, tetap bacanya harus dibaca dengan tipis karena sejatinya huruf ta adalah huruf yang bersifat istifal. Baik. Selanjutnya, wa yaquluna mata hadzal wa'. Nah, huruf ain di sini jangan sampai dia mengalir. Ya, wa'du seperti itu. Wa'du. Ya, dia harus tetap di antara mengalir dan di antara tertahan. Ya, berarti huruf ain ini sama satu sifat dengan lam, ya, mim dan nun. Ya, lin umar. Ya, ma baina rikhwin wasyadidi lin umar. Begitu kata Ibnu Jazari, ya, dalam matanya. Berarti ainnya tetap harus dikenal dulu dengan makhrajnya. Ya, hadzal wa'du. Ya, berhenti dulu, jangan sampai mengalir. Wa'du gitu. Ya, ini nah sini ingnya kami lihat, ya, langsung ke belakang. Nah, ini nun dengan kaf memang ikhfa yang paling jauh, disebut dengan ikhfa hakiki abad. Ya, apa sebabnya menurut para ulama? Karena nun dengan kaf, nun yang berada di ujung lidah dengan kaf yang berada di pangkal lidah itu jauh. Makanya kalau kita lihat di antara semua hukum ikhfa, ya, yang berbunyi ang, ya, mirip, ya, ang, ya, bukan ang mutlak karena di dalam bahasa Arab tidak ada bunyi ang, ya. Ini efek karena jauhnya. Ini efek karena jauhnya antara makhraj nun dengan makhraj kaf. Ada dua huruf, kaf dengan qaf. Ya, jadi begitu nanti bertemu dia nun sukun tanwin dengan dua huruf ini kaf dengan qaf, maka otomatis karena jauhnya furjah mereka, karena jauhnya jarak mereka, maka bunyinya akan seperti terdengar angnya. Ya. Gitu. Jadi langsung saja. Nah, ke pagi. Gitu, ya. In kuntum sadiqin. Ya, seperti itu. Ma yanzuruna, ya, itu tafkhim gunahnya kurang. Ya, mohon diperbaiki lagi tafkhim gunahnya. Tadi bagaimana saya ungkap pada pembaca yang pertama tadi, Bapak Saiful, ya, beliau sudah tepat membacanya dengan tafkhim gunah, tapi lagi-lagi huruf sebelumnya terpengaruh. Nah, kalau Anda ini tidak mempengaruhi huruf yang sebelumnya, tapi tafkhim gunahnya kurang. Ya, ma yanzuruna illa, ya, seperti itu. Baik, di sini kami catat kekurangan, ya. Terus pada kalimat selanjutnya, ya, itu sudah baik, hanya kami lihat di sini tadi, ya, pada kalimat
yarji'un, ra-nya tidak terbaca dengan tafkhim. Ya, khususnya semua huruf ra, Saudari Dwi Sugiyarti ini terbacanya agak kurang mentafkhimkan sifat huruf ra. Ya, ketika dia dalam keadaan sukun sebelumnya fathah. Baik. Itu saja. Yang terakhir kami lihat yang terakhir bacaan beliau ini ketika ada ini. Ya, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal, ya. Wa sadaqal mursalun. Wa sadaqal mursalun. Ya, seperti itu saya. Ya, nun yang berada di ujung itu yang harus kita baca dengan izhar itu, ya. Ya, ini lagi-lagi hanya menutupi saja optimalkan sifat daripada huruf nun, yaitu bainiyah. Tidak boleh juga terlalu lama. Ya, wasadaqal mursalun. Nah, seperti itu jangan, ya. Jadi biarkan dia hanya menutup sedikit lalu lantas keluar suara dari khoisum semuanya, baru kita optimalkan, sudah selesai itu. Ya, wasadaqal mursalun. Cukup. Ya. Untuk bainiyah yang berada pada ujung kalimat terdapat huruf nun dan huruf mim. Nah, baik. Mudah-mudahan apa yang sudah dibaca lebih bagus dan lebih baik lagi, dan kami yakin di bacaan beliau sudah bagus dan sudah baik lagi, ditambah lagi porsi untuk ngajinya, ditambah lagi untuk porsi tahsinnya. Ya, semoga ke depan lebih baik dan lebih sempurna lagi. Baik sahabat-sahabat Ummah, kita tinggalkan sahabat Ummah yang bernama Dwi Sugiyarti. Nah, ternyata ada lagi yang mengirimkan satu lagi. Ya, kita lihat dari ternyata ya akhwat juga nih. Ya, tadi akhwat juga sekarang namanya Mbak Rosmawati. Ya, Rosmawati. Sama akan membaca surah Yasin, Kita dengar dan kita simak bacaan beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu anuṭ'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Baik sahabat-sahabat Ummah, sudah kita dengarkan dan kita simak bacaan dari ukhtina Rosmawati, ya. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakillah khairan. Mudah-mudahan rahmat Allah terlimpah kepada Anda dan kita semua yang mendengarkan bacaan beliau. Masya Allah, ya. Kalau kita lihat hari ini memang yang mengirimkan bacaan-bacaannya sudah sangat baik sekali. Tapi walaupun memang di sana sini ada kekurangan, kita berbagi. Sekali lagi bukan saya menggurui, tapi kalau kita lihat ada memang sedikit daripada masukan-masukan yang memang perlu kami sampaikan agar bacaan-bacaannya ke depan lebih baik lagi. Tadi kita lihat waktunya saudari Rosmawati ya membaca basmalahnya sedikit, ya.
Bismillah, ya bismillahnya dihabiskan dulu sini ya, rakhawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Ya, jadi saya sarankan bismillahnya, sinnya dengan haknya hanya baik di sini dia membaca, tapi sinnya agak kurang rokhawah, kurang mengalir. Ya. Yang kami catat lalu yang kedua. Ya, kami catat bacaan beliau sepanjang ini. Baik. Di kalimat in antum. Ya, lagi-lagi in jangan terburu-buru. In antum illa fi dhalalin mubin. Ya. Itu in, ya tadi sebagai saya ungkap pada pembaca sebelumnya, tapi antum ya itu ditahan dulu 2 harokat. Ya, jangan terburu-buru di situ. Ya, Anda berlama dulu lah selama 2 harokat di situ. In lagi-lagi ditipiskan karena huruf ta istifal. Ya, maka tidak ada tafkhim gunah di situ. Ya, gunahnya tetap ada tapi tarqiq ya, tidak boleh ditafkhimkan gunahnya. Ini satu. Ya. Lalu yang kedua, kami catat bacaan beliau ya pada kalimat ini di sini. Ma yanzuruna illa sayhatan, yaitu biar tertahan dulu ya, karena untuk memenuhi porsi daripada gunnah ya, yang nakis tetap ya, gunnah yang nakis, karena saya bilang kemarin bahwa idgham bi gunnah itu ada 2. Ada yang gunnahnya kamilan, ada yang nakison. Ya, yang kamilan itu nun dengan mim, yang nakis ya ya dengan waw. Huruf ya dengan waw. Ini nakis. Nah, di sini ya, kita lihat tanwin bertemu dengan waw. Berarti dia keluar lewat khaisum, dia keluar juga lewat al-jauf ya. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ya. Jadi tetap ditahan 2 harokat pada gunnah ya, naqisah, pada idgham bi gunnah. Lalu yang selanjutnya, fala yastati'una, sudah bagus, tawsiyatan wala ilahi yarji'un, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Nah, di sini yansilun ya, karena huruf sin dikategorikan oleh ulama ikhfa hakiki, tapi posisinya ausat, pertengahan. Yang tetap tipis tarqiq gunahnya. Ya, jangan sampai terangkat, ya jangan sampai tebal suaranya, sampai ada tafkhim gunahnya ya. Ila rabbihim yansilun. Ya, baik. Lalu yang terakhir, sudah sangat baik membaca saktanya ya. Terus kemudian di sini ada sedikit yang mungkin kekurangan ya, di mana ketika huruf dalnya wasadaqal ya, wasadaqal mursalun ya, huruf dal ya terpengaruh oleh, karena diapit mungkin ada dua huruf isti'la, huruf sad dengan huruf qaf ya. Maka tadi ukhtina ya Rosmawati membaca huruf dal ini ya rada-rada sedikit mengikuti sebelumnya, huruf sebelumnya, sifat huruf sebelumnya ya, yaitu huruf sad ya. Kami lihat seperti itu. Nah, diperbaiki lagi. Nah, sama pun ketika di sini dan beliau membaca kalimat tasdik tadi diakhiri ya sadaqallahul azim ya, sada ya, sada bukan soda tapi sada ya, ini terpengaruh ya. Baik, itu saja yang kami catat daripada kekurangan peserta pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kami mengucapkan ya jazakumullahu khaira. Semoga Anda semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan lupa untuk terus memotivasi diri Anda belajar dan belajar lagi. Ya, jangan berhenti belajarnya, karena hari ini saya menilai bahwa bacaan-bacaan yang sudah dikirimkan dari sahabat-sahabat umat sudah sangat baik sekali. Dan kami berharap pada hari ke depan yang sisa hanya beberapa hari ini akan lebih banyak lagi sahabat-sahabat umat yang mau berbagi tentang bacaannya di klinik baca Al-Quran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Baik sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah mencontohkan membaca surah Yasin pada makro yang kita ulas dan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebagaimana biasa, di penghujung pertemuan kita kali ini kita akan sedikit mengetahui tentang intisari yang terkandung dalam makro yang kita baca tadi. Pertama, bahwa surah Yasin ini menurut ijma' para ulama ya turun di kota Makkah atau Makkiyah. Hanya beberapa kalimat saja yang turun di kota Madinah. Dan kalau kita lihat, sebagian besar para saudara-saudara kita di tanah air ini banyak yang mengamalkan membaca surah Yasin pada malam Jumat. Karena memang ada beberapa hadis yang memerintahkan agar kita membaca surah Yasin. Walaupun di sebagian ulama mendoifkan hadis tersebut. Ya, jadi kita keluar daripada ikhtilaf yang telah diperbincangkan oleh para ulama. Jadi saya juga tidak menyalahkan maupun tidak menganjurkan semua Al-Quran yang kita baca tentu kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan baik bagi diri kita dan kehidupan kita. Baik, yang pertama kata Rasulullah SAW, apa fadilahnya ya surah Yasin itu? Ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi mengatakan bahwa likulli syai'in qalban. Setiap segala sesuatu itu punya jantung, punya qalb, ya. Wa qalbul Quran surat Yasin. Jadi kata Rasulullah SAW, jantungnya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Ya, jadi pertengahannya jantungnya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Ini yang pertama. Walaupun hadis ini juga didoibkan oleh sebagian para ulama. Yang kedua, apa keutamaan dan fadilah orang yang suka membaca surah Yasin? Maka ada hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah mengatakan bahwa Iqra'u surat Yasin. Iqra'u surat Yasin ala mautakum. Bacakanlah Al-Qur'an kepada orang yang hendak ya meninggal atau mayat-mayat di antara kalian. Sama hadis ini pun didhaifkan oleh sebagian ulama. Ya, lalu yang ketiga, siapa orang yang membaca surah Yasin, ya, man qara'a surat Yasin mata syahidan. Maka ketika dia meninggalnya dihitung sebagai orang yang mati dalam keadaan syahid. Yang terakhir, menurut hadis Rasulullah SAW, man qara'a surat Yasin, siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari, fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Maka paginya, ketika datang pagi dan dia masih dalam keadaan hidup, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada dia. Dan lagi-lagi hadis ini pun ya
dikatakan oleh sebagian ulama adalah hadis yang sungguh sangat dhaif, ya. Tapi ini kita anjurkan agar kawan-kawan dan sahabat-sahabat umat lebih senang lagi membaca Al-Quran. Baik, inilah fadilah dan keutamaan yang kita dengar lewat para ulama kita yang bersumber dari Rasulullah SAW, walaupun dalam keadaan yang dikatakan hadis itu dhaif. Maka sekali lagi kita juga tidak menyalahi para sahabat-sahabat umat yang masih mengamalkan surah Yasin. Lalu kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru allazina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin." Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan bahwa ciri dan kriteria orang-orang yang kafirun, orang-orang yang menolak dakwah Rasulullah SAW, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah yang pertama, dia mempunyai perangan yang sungguh sangat buruk. Ya. Satu, menolak ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah lukiskan dalam ayat ini. Wa idza qila lahum anfiqu. Jadi orang yang menolak ajaran Rasulullah SAW dalam hal ini adalah orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menolak tentang hari kiamat, tidak percaya lagi kepada Rasulullah, juga membangkang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang selanjutnya, tidak mau berbelas kasih, kata ulama. Ya, sehingga Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada Allah adalah menolak untuk berbelas kasih kepada sesamanya. Wa idza qila lahum anfiqu, dan apabila dikatakan kepada mereka anfiqu mimma razaqakumullah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezeki kepada siapa saja, dia beriman atau tidak beriman, maka Allah berikan rezeki itu. Ya, tapi lagi-lagi ketika orang-orang mukmin mengajak orang-orang yang tidak beriman, tetaplah engkau berinfak. Ya, berikan mereka anak-anak orang-orang yang tidak berpunya itu, berikan makan. Lalu orang-orang yang tidak beriman ini mengatakan, orang kafir ini mengatakan, qala allazina kafaru lil ladzina amanu. Ya, berkatalah orang-orang yang diajak ini untuk berderma, untuk berbelas kasih, untuk memberikan makan kepada orang-orang yang tidak berpunya. Lantas mereka mengatakan, ya, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Kata orang-orang kafir kepada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan itu, bukankah Allah sanggup memberikan mereka makan? Ya, sungguh apa yang telah engkau perintahkan kepada kami sesuatu yang dolal, sesuatu yang sesat, sesuatu yang keluar dari yang semestinya. Justru mereka membalikkan fakta. Ketika diajak untuk kebenaran, mereka mengatakan, "Oh, Anda keluar daripada kebenaran. Kenapa harus kami memberikan makan kepada orang-orang itu? Seharusnya Allah saja kalau Allah bisa untuk memberikan makan." Ya. Ini para sahabat-sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang kafir itu, yang tidak beriman kepada Allah adalah pelit, bakhil, ya, tidak mau berbagi. Dari antara karakteristik orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan membangkang kepada ajaran Rasulullah SAW adalah tadi, mereka tidak mau untuk diajak berbuat kebaikan, tidak punya rasa belas kasih, welas asih kepada sesamanya, sehingga justru mereka mengorok. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mana kiamat yang didatangkan dan dijanjikan oleh Tuhan kalian itu, jika kalian benar-benar orang yang shadiq. Ya, orang yang dengan ucapan kalian betul atau benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab ini. Allah Subhanahu wa taala justru dengan halus mengatakan, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Allah Subhanahu wa taala, ma yanzuruna ay ma yantaziruna, tidaklah mereka menunggu terlalu lama. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan tiupkan, akan menyuruh Israfil untuk meniup, ya, tausiyatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Ya, illa sayhatan wahidah, ini tidak lain dan tidak bukanlah sayhah ay nafkhah al-ula. Ya, dalam tafsir Ni'matul Binan dikatakan bahwa yang disebut dengan sayhatul wahidah adalah nafkhah al-ula, tiupan yang pertama. Tiup yang pertama mampu membuat mereka semua makhluk hidup dalam keadaan mati. Ya. Jadi
kata Allah Subhanahu wa taala, sedang mereka dalam posisi berselisih. Ada yang sibuk di pasar, ada yang sibuk dengan berjual beli, ada yang sibuk dengan perniagaan mereka, ada yang sibuk dengan berkelahi, ada yang sibuk dengan berselisih. Lantas Allah tiupkan saja trompet yang pertama. Allah tidak menjawab tadi kapan datangnya hari kiamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ma yantaziruna, mereka tidak akan pernah menunggu ya untuk lama. Lalu Allah suruh meniupkan Israfil, ya sangkakala yang pertama. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ketika trompet yang pertama itu sudah dibunyikan oleh Israfil, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala yastati'una tawsiyah. Mereka tidak akan pernah bisa untuk membuat satu wasiat pun. Wasiat yang sangat pendek sekalipun mereka tidak akan pernah mampu, apalagi untuk kembali kepada keluarga mereka. Wa nufikha fis suri fa idza hum min al-ajdasi ila rabbihim yansilun. Lalu ayat ini berbicara tentang tiupan yang kedua. Tadi tiupan yang pertama kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi kalau saya tidak khilaf. Allah Subhanahu wa taala dalam kepada Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, ya, nafkhatul ula wa nafkhatul tsaniyah. Tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua ya 40 sana. Berjarak 40 tahun. Tiupan yang pertama Allah mematikan semuanya. Tiupan yang kedua Allah menghidupkan semua. Sebagaimana dalam ayat ini, wa nufikha fis suri fa idza hum min al-ajdasi ila rabbihim yansilun. Nah, mereka semua akan berbondong-bondong menuju mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Wa qalu ya wailana, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Orang-orang yang tadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka mengatakan, qalu ya wailana, wahai Tuhan kami, man ba'atsana min marqadina. Ya. Jadi Allah jawabnya di sini, para sahabat-sahabat ummah yang berbahagia. Ketika mereka menanyakan kapan itu hari kiamat yang dibangkitkan, yang dikatakan oleh Tuhan kalian, kalau kalian orang-orang yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dulu kalian tolak. Inilah yang dulu kalian ingkari ketika kalian hidup di atas dunia. Kalian mengolok-olok ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian, yang kalian tanyakan semasa hidup kalian di atas dunia itu, yang kalian ingkar kepada Allah itu. Inilah kata para malaikat Allah, wa sadaqal mursalun. Dan sangatlah jujur para utusan-utusan kami, yaitu nabi dengan rasul. Sahabat-sahabat ummah, sekelumit tentang surat Yasin yang sudah kita baca, semoga bermanfaat, lebih mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mengingatkan kita tentang datangnya hari kiamat. Tidak lain dan tidak bukan, untuk semua itu yang terbaik adalah mempersiapkan diri kita. Ya, mempersiapkan diri kita. Kalau orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah, serta mengolok-olok hari akhir, mereka tentu akan mendapatkan balasan setimpal dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka kita sebaiknya, yang sudah dikabarkan Allah Subhanahu wa taala tentang kabar orang-orang terdahulu itu, kita lebih mempersiapkan diri kita untuk datangnya hari kiamat. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.